Saudara, saat ini kita persis berada di depan gedung gereja kita, yang mana lama sekali kita tidak bertemu di dalam gedung gereja ini. Hei, Bro ini. Oh iya, Pak Sofyan. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Sehat? Ya, puji Tuhan. Baik-baik saja, sehat-sehat semua. Senang sekali ya. Malam Ya, hari betul, ini kita betul. berada di gereja. Ya. Karena kita akan, Bersama-sama untuk merayakan Natal. betul, kita akan merayakan Natal bersama-sama. Nah, meskipun masa pandemi ini menghalangi kita untuk berkumpul bersama, gitu ya bro, Ya, tapi tetap semangat ya. tetap kita harus semangat. Ya, di rumah kita bersama-sama akan beribadah dengan semua saudara-saudara seiman melalui online ini. Saudara harus juga mempersiapkan diri di rumah bersama keluarga untuk bersama-sama merayakan Natal. Baik, kita nggak berlama-lama Ya. lagi, kita akan segera membuka pintu gereja dan Ya. masuk ke gereja untuk bersama-sama Betul. beribadah. Sudah lama kita tidak melihat dalamnya gedung gereja kita. Betul. Yuk, Ayo, mari kita mulai. Bagaimana bro? Apakah siap untuk ibadah Natal pada malam hari ini? Wah, saya sih dari tadi sudah siap. Luar biasa. Nah saudara sekalian, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian siap untuk beribadah Natal bersama-sama pada malam hari ini? Kalau saudara sudah siap semua, mari kita persiapkan hati kita, diri kita berdiri, saudara-saudara. Ayo kita bersama-sama dengan hati yang penuh syukur merayakan Natal pada malam hari ini. Saudara, kebaktian Natal ini terlaksana dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Saudara sekalian, 2000 tahun yang lalu, malaikat-malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala di padang. Kabar sukacita disampaikan oleh malaikat-malaikat itu kepada gembala-gembala. Saudara sekalian, sudahkah kita menjadi pekabar-pekabar kabar kesukaan? Mari kita bersama-sama menjadi pekabar-pekabar kesukaan bagi dunia ini. Karena dunia bergemar, juru selamat dunia telah lahir di dunia. Kemudian kita akan sambung dengan pujian Gita Surga Bergema. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hadirat terima bersama Yesus.
Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pada umumnya kita semua, pada waktu perayaan Natal pasti yang diinginkan adalah suatu hadiah. Apalagi adik-adik kita, anak-anak kita. Hadiah apa yang akan kita terima, hadiah apa yang akan mereka terima, pasti mereka menginginkan seperti itu. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan Natal? Ya, tentu saja. Kita semua memerlukan hadiah. Ya, kita teringat waktu kecil, adik-adik kecil, anak-anak kecil, mereka pasti akan senang sekali ketika mendapatkan hadiah. Nah, sebenarnya berbicara tentang Natal, kita juga menerima hadiah. Hanya hadiah apa yang kita dapat? Bukankah seringkali kita sering berpikir alangkah baiknya kalau aku punya hadiah berupa pakaian baru? Atau aku punya mobil? Atau bagi adik-adik kecil kita dapat game yang begitu menarik? Saudara sekalian, hadiah Natal kita tidak bicara tentang apa yang kita gunakan secara materi di dunia ini. Hadiah Natal kita terbesar yang diberikan oleh Bapa di sorga adalah anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus yang lahir, mati dan bangkit untuk menebus kita semua. Bukankah ini hadiah Natal yang tidak dapat ternilai? Nah, bagaimana kalau begitu kita menyanyikan sebuah pujian karena kita? Oh, ide yang luar biasa sekali. Tetapi tentunya bukan hanya kita berdua yang bernyanyi ya. Saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, ayo kita juga sama-sama menaikkan pujian ini, mengingat bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa kepada kau dan aku. Mari kita semua bersama-sama memuji Tuhan. Merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari
Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Telah ku dapati jalan kehidupan, tatkala ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala hal, ku selalu memuji Dia, puji Dia. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Rusak. Ini pasti gara-gara angin tornado semalam dan hujan yang sangat kencang. Altar gereja menjadi rusak seperti ini. Sedangkan 3 hari lagi kita harus merayakan Natal di tempat ini. Rasanya tidak mungkin kalau mau perbaikinya lagi. Kita harus cari cara agar jemaat bisa beribadah dengan tenang dan nyaman untuk merayakan Natal bersama-sama di tempat ini. Tapi mau bagaimana lagi? Mungkin kita harus cari tempat lain. Tidak mungkin bisa pakai tempat ini. Selamat datang di pasar amal. $2 only. $5. Kelek bolong nih, kelek bolong. Flower. Sayang anak. Tak nih. Buat anaknya nih Pak, bagus nih Pak. Sorry, saya lagi pusing. It's more cheaper, $2 free shop. Pak, ini aja keren. Buat istrinya. Lihat tuh ada bunga-bunga. Pasti istrinya Sorry. Sebenarnya saya sedang tidak cari baju. Sorry. Ini aja, Pak. Pak, jangan pusing-pusing Pak. Oi, ini Pak. Ini aja udah ditawarin, nyarinya apa sih? Ini berapa? Dingin sekali. Oma kedinginan begini. Aduh, dingin sekali Oma. Oma ketinggalan bus. Mana bus yang kedua? Oma lagi apa? Oh, Oma lagi nunggu bus nak.
Oh, ketinggalan bus ya? Iya, Oma lagi ketinggalan bus. Sepertinya bis yang selanjutnya masih 45 menit lagi, Oma. Oh, begitu ya. Iya. Oh, iya. Memang Oma mau kemana? Oma mau ke State Island. Oh, cukup jauh ya. Oh iya, iya. Kayaknya daripada kita nunggu di sini 45 menit, lebih baik saya antar Oma ke dalam gereja. Tidak usah, nak. Karena di Biar sini- Oma di sini saja. Di sini dingin sekali, Oma. Di dalam gereja sangat hangat. Oh, begitu ya, nak ya. Iya. Oh, Nanti iya. 45 menit lagi saya antar Oma ke tempat ini. Oke. Oke. Terima Ayo. kasih, nak. Ayo. Nah, ini Oma. Hah? Gereja tempat di mana saya melayani. Oh ya, wah rusak ya, Iya. kena angin. Semalam karena angin besar, jadi gereja ini rusak. Tapi Oh ya, tadi dalam perjalanan saya membeli ini, oh ya untuk Iya. memperbaiki. iya. Silakan duduk, Oma. Oh iya. Terima kasih, nak. Iya. Terima kasih. Hangat di dalam, hangat sekali. Oma tunggu di sini sebentar ya. Iya, nak. Saya mau membenarkan ini dulu. Iya, nak. Akhirnya selesai juga. Itu, Ya, Oma. itu. Ini rajutan saya. Saya yang buat ini, Pak Pendeta. Dapat dari mana? Tadi dalam perjalanan saya pulang, saya melalui pasar loak dan saya beli ini, Oma. Iya. Ini saya yang buat Oh, dengan suami saya. Benar, Pak Pendeta, benar. Ini saya yang buat. Ini nama suami saya dan saya ini. 35 tahun yang lalu, Pak Pendeta, saya membuat rajutan ini. Karena saya ada di Austria. Waktu itu tentara Jerman menangkap kami orang-orang Kristen. Saya terpisah oleh suami saya. Suami saya tertangkap dan saya disuruh pergi ke Amerika. Sampai saat ini, Pak Pendeta, saya tidak tahu apakah suami saya masih hidup atau mati. Dia tidak menyusul saya sampai 35 tahun ini, Pak Pendeta. Saya begitu rindu, ingin bertemu. Apakah dia masih hidup atau mati, Pak Pendeta? Oke. Itu harapan saya, Pak Pendeta. Oke, Oma, karena saya tahu bahwa kain ini sungguh berharga bagi Oma, saya beresin lagi ya. Jangan. Ini biar buat gereja saja. Gereja Sebaiknya saja. dikembalikan ke pemiliknya saja. mungkin. Tidak, Pak Pendeta. Biar ini dipakai di dalam gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Oma. Terima kasih. Kalau Sama-sama. begitu, hari sepertinya sudah makin larut Ya. dan saya lihat juga cuaca semakin buruk. Sebaiknya saya yang antar Oma ya, tidak Iya. usah naik bis. Begitu. Ya. Jauh tapi, nak. Tidak apa-apa, daripada dalam perjalanan terjadi sesuatu yang tidak berkenan. Terima kasih, Lebih baik Pak Pendeta. saya Terima antar kasih. Oma ya. Terima kasih. Oke, mari. Tuhan datang ke dunia ini untuk menunjukkan cintanya yang begitu besar bagi kita semua. Melalui hari Natal ini, mari kita mengingat bahwa kasih-Nya begitu besar. Dia akan terus ada, menyertai kita dan memberikan harapan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menyertai kita semua sampai pada kesudahan. Selamat Natal untuk kita semua.
Ya, ibadah sudah selesai, Opa. Iya. Saya lagi tertarik lihat itu mawar berbentuk hati. Jadi tadi Pak Pendeta ngingetin saya bahwa cinta Tuhan itu besar. Sepertinya gambar ini sangat familiar dengan saya. Oh, begitu, Opa. Iya. Ini seperti rajutan istri saya. 35 tahun yang lalu, tekanan dan aniaya begitu kuat di Austria. Karena tentara Jerman menganiaya banyak anak-anak Tuhan di sana. Saya sempat mengantar istri saya untuk terbang ke Amerika dengan janji bahwa saya akan menyusulnya. Tapi apa mau dikata, dua minggu dia pergi, saya tertangkap tentara dan dipenjarakan. Dan 35 tahun yang lalu menjadi kenangan yang hari ini tidak saya duga. Saya memang tidak jumpai istri saya, tapi sepertinya saya sangat mengenali. Oh, betul ini. Ini rajutan istri saya untuk mengingat dengan akronim SL. Ini singkatan Simon Lydia, Pak Pendeta. 35 tahun yang lalu. Benar ini. Anda dapat di mana ini? Sebenarnya beberapa hari yang lalu saya membawa ke tempat ini untuk memperbaiki altar gereja yang rusak karena angin tornado. Ya, saya sungguh prihatin mendengar cerita dari Opa, tapi untuk supaya Opa lebih santai, saya mau ajak Opa untuk berkeliling yuk. Mau kemana? Nanti biar kita berkeliling, kita mencari angin supaya kita lebih Sudah santai. terlalu dingin Pak Pendeta, ini sudah lapis-lapis ini, leher udah ditutup. Tuhan yang akan memberikan kehangatan, Opa. Mari. Ya, baiklah. Mau kemana ini Pak Pendeta? Begini Opa, sepertinya Tuhan sudah mempersiapkan hadiah Natal yang terbaik untuk Opa. Hadiah Natal? Ya, tunggu sebentar ya. Iya Pak Pendeta, iya. Permisi. Sebentar, tunggu ya. Siapa ya? Lydia? Simon, Benar ini Lydia? Simon, Ya Tuhan, ternyata masih hidup. Oh. penantian yang tidak sia-sia. Memang pengharapan itu pasti dan kita harus bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Bagi dunia mungkin harapan sudah tidak ada. Atau terkadang kita berpikir bahwa
harapan itu akan sirna. Tapi bagi Tuhan yang terus memberikan harapan, yang sudah menyertai kita dan mengaruniakan anaknya yang tunggal, untuk kita boleh terus berharap dan percaya, dan tidak ada yang sia-sia dalam berharap. Mari kita terus berharap dan berjalan bersama Tuhan. Selamat Natal. Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengisi Natal ini dengan sabda Tuhan yang memberikan pengharapan. Mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di sorga, Engkau jugalah yang menolong kami sampai hari ini. Kami ingin merayakan kelahiran-Mu. Kami ingin menghadirkan keberadaan-Mu, sehingga dia menjadi sebuah pengharapan yang membuat kami bersuka cita. Berkata-katalah karena kami ingin mendengar ya Allah, kiranya Engkau berkenan dengan seluruh rangkaian ibadah Natal kami ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan satu sabda Tuhan, bagian firman Tuhan yang menjadi dasar dari tema Natal kita. Saya membacakannya dari Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12. Demikian sabda Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rejoicing in hope adalah tema kita. Yang maknanya adalah bagaimana kita tetap bisa bersuka cita di dalam sebuah kenyataan hidup yang terkadang tidak ada harapan. Namun yang disebut dengan tidak berpengharapan, itulah pengharapan. Kenapa? Karena pengharapan tidak sama dengan kenyataan. Oleh karena itu biarlah kita bisa hidup di dalamnya. Apa yang ingin kita dapatkan dari teks yang tadi kita baca? Sebut saja ada seorang pemikir namanya Epictetus. Dia hidup di sekitar tahun 50 sampai 135 Masehi. Berarti dia sejaman dengan Paulus. Dia sejaman dengan gerakan kekristenan. Apa yang ingin dia pikirkan? Dia mengatakan satu bagian pikirannya ya, yang dia sebutkan bagaimana bisa memanfaatkan keinginan katanya. Dan juga hal untuk menolak. Karena saya tidak ingin di dalam waktu yang bersamaan tanpa halangan. Maka Epictetus itu mempercayai bahwa ada sebuah pendidikan atau pembelajaran otentik yang mengakui bahwa hanya ada satu hal yang menjadi milik seseorang secara utuh dan penuh. Apa itu? Dia mengatakan kehendak atau tujuan. Jadi ketika seseorang mempunyai kehendak dan tujuan, itu yang akan membuat dia bertahan di dalam kondisi apapun juga untuk meraih tujuannya. Meskipun dia ada keinginan, desire katanya. Tetapi juga ada sesuatu yang dia tidak nyaman dengan kenyataan. Yang disebut dengan aversion. Apa itu sebenarnya aversion itu? Yaitu hati yang saya tidak suka itu karena tidak cocok. Misalnya Anda melihat ada orang yang menjadi wakil rakyat tetapi justru menghisap rakyat. Pasti Anda tidak suka. Namun itu semua ada bagian yang harus kita hidupi. Bagaimana caranya? Maka Epictetus itu mengingatkan, di dalam pembelajaran otentik, Anda dan saya diingatkan sekali lagi, bahwa kita bisa mempekerjakan atau memanfaatkan keinginan sekaligus juga apa yang disebut dengan penolakan dari keinginan, hanya karena satu hal, saya punya kehendak, saya punya tujuan, dan itu harus mewujud. Nah di dalam gambaran itulah sebenarnya Paulus juga ingin mengajak saudara dan saya. Kenapa? Karena dikatakan kita harus punya pikiran yang diperbaharui. Satu pikiran yang tidak sama dengan dunia. Itu ayat yang ke-1 dan ke-2 dari Roma 12. Dan jangan lupa kenapa bisa ada pasal 12. Karena ada 11 pasal sebelumnya yang ingin mengingatkan Anda dan saya. Apa? Dia sudah mati untuk mengampuni kita. Dia bangkit memberikan pengharapan bagi kita. Dan di dalam bagian itu dia mengatakan, tunggu saya, kata Tuhan.
Sementara engkau pergi menjadikan semua bangsa ini murid. Dan aku akan menyertai kamu ketika engkau menjalankan pemuritan itu dengan membaptis mereka dan mengajarkan apa yang sudah kuteladankan. Tunggu saya. Jadi di dalam pemaknaan hidup yang penuh pengharapan dan kita harus bersuka cita, tugas kita belum selesai. Menjadikan setiap bangsa itu murid. Nah, di dalam bagian itulah Ibu Bapak, kita ingin kembali memikirkan apa yang Epictetus katakan. Ada sebuah pembelajaran otentik. Mempercayai bahwa di dalam pribadi ada yang utuh dan penuh, yaitu kehendak atau juga tujuan yang membuat engkau dan saya bisa bertahan. Akhirnya Epictetus itu coba merumuskannya, Ibu Bapak. Dia mengatakan orang akan sampai di ujung jalan dan dia benar-benar bukan lagi bersuka cita di dalam pengharapan, tapi sangat mungkin bersuka cita di dalam kenyataan. Apa yang dia ingin pikirkan? Dia mengatakan bahwa satu kebaikan tertinggi, the highest good, dia mau mengatakan itu adalah kebahagiaan. Lalu bagaimana kebahagiaan itu bisa sampai di sana? Dia memagarinya dengan 4 pilar. Pilar pertama disebut dengan hikmat. Pilar kedua dengan keadilan atau hukum. Pilar ketiga dengan keberanian, yaitu sebuah kekuatan moral atau mental untuk bertekun di dalam yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Dan yang terakhir adalah apa yang disebut dengan mampu mengendalikan diri. Menjadi tenang di dalam banyak hal. Itu sebab Paulus mengatakan, mengapa kita juga harus bisa dikatakan di ayat 12, sabar dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan itu mau mengingatkan Anda dan saya bahwa kita punya courage katanya, keberanian itu. Dan buat apa? Dikatakan di bagian yang terakhir, supaya kita bisa bertekun di dalam doa. Kita bisa mengendalikan diri. Karena doa itu bukan soal permintaan, tapi doa itu sebuah percakapan. Tuhan, sesudah ini saya harus apa? Maka Epictetus itu memberikan 4 pilar untuk masuk di dalam anugerah Tuhan dan mengalami kebahagiaan di dalam pengharapan. Jemaat yang dicintai Tuhan, kalau kita sampai di dalam bagian ini, kita diingatkan kembali 11 pasal pertama daripada Roma itu. Apa? Intinya, kita bukan orang benar dibenarkan melalui kematian. Kita orang pelanggar hukum, kita orang yang tidak patut. Tetapi ketika Anda dan saya percaya kepada Dia, maka kita boleh menyapa Allah itu dengan Bapa. Maka hidupmu bukan lagi untuk dosa, kata Paulus, tetapi bagi Allah. Dia jabarkan itu semua. Mulai dari pasal 5 Roma, 6, 7, dan 8. Dan ketika dia mau menceritakan bagian dari pasal yang ke-8 itu. Kenapa? Karena engkau dan saya sebenarnya bukan umat. Tetapi dia sudah memilih sebelum dunia dijadikan. Supaya engkau dan saya menjadi umat. Dan dia menentukannya, dia merencanakannya. Dan sesudah dia memilihnya dikatakan dia memanggilnya. Buat apa? Supaya engkau dibenarkan melalui karya Kristus yang genap di kayu salib. Lalu engkau dan saya diajak untuk pergi menjadikan semua bangsa murid. Dan di dalam periode antara pembenaran sampai kepada pemuliaan, itu menjadi bagian Anda dan saya menanti, menunggu, di mana janji itu mengikat menjadi pengharapan. Dan kita harus bersuka cita di dalam pengharapan itu. Dengan maksud itulah sebenarnya dia mau mengingatkan kita. Jadi Natal itu sebenarnya adalah lahirnya Yesus di hati. Lahirnya Yesus di hati. Corrie ten Boom, seorang teolog yang hidup di era Perang Dunia Kedua. Dia menegaskan kalau engkau merayakan Kristus yang lahir ribuan kali di Bethlehem, tanpa engkau mengizinkan dia lahir di batinmu, engkau tetap hidup sebagai orang terhilang dan masih berdosa. Jadi barangkali dalam Natal ini kita diingatkan, izinkan ada ruang batin saudara dan saya supaya Yesus itu terlahir. Dan itu menjadi sebuah ikatan perjanjian kasih setia Allah yang tidak berubah, yang lewatnya engkau selalu mendengar ingatan-ingatan janjinya yang memberikan pengharapan. Dan sementara pengharapan itu belum menjadi kenyataan, engkau dan saya tetap bersuka cita.
Kenapa harus bersuka cita? Karena Dia sedang mengizinkan engkau untuk terus mempunyai hikmat, yaitu satu sikap takut akan Dia. Kemudian juga punya rasa keadilan. Bagaimana engkau mengusung hukum Tuhan itu menjadi bagian yang memagari kita hidup di dalam anugerah. Dan pada akhirnya kita berani untuk bisa menjawab tantangan, mewujud nyatakan kehendak dan tujuan melalui pendengaran kita akan Dia. Dan ketika semua menjadi seakan-akan tidak nyata, jauh dari pengharapan, engkau tetap setia, engkau tetap tekun dan bersuka cita. Kenapa? Karena engkau mampu mengendalikan diri. Karena engkau sanggup untuk tekun di dalamnya. Dan percayalah, itu hanya dimungkinkan ketika engkau mengizinkan Dia lahir di batinmu. Mengizinkan Dia memimpin hidupmu. Dan di dalam persimpangan yang menyulitkan engkau dan saya, Dia kembali menghibur. Aku beserta kamu. Jadi barangkali dalam Natal ini, bukan menjadi Natal yang biasa kita lakukan. Tahun lalu engkau tidak bersama saya karena saya ada di Israel. Tetapi 9 kali Natal engkau bersama saya. Dan hari ini kita bersama lagi berbeda jauh. Karena kita tidak berjumpa muka dengan muka. Tapi biarlah batin kita sama menyuarakan kebaikan. Tuhan itu ada dan memberikan pengharapan. Karena kasih setianya menjadi dasar perjanjian yang memberikan pengharapan itu. Itu sebab dikatakan biarlah engkau sabar. Biarlah engkau bertekun di dalam doa. Dan itu semua hanya dimulai ketika Dia mengawali perikop tentang hidup di dalam cinta. Dia mengatakan biarlah engkau tidak berpura-pura di dalam mengasihi. Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Barangkali musuh daripada perasaan-perasaan penolakan yang lebih kuat ketimbang keinginan-keinginan untuk meraih adalah hidup yang penuh kepura-puraan. Hari ini kita membuka diri. Tuhan, saya akan menanggalkan kepura-puraan itu dan saya mau hidup di dalam cinta yang sesungguhnya sehingga aku bisa saling mendahului, memberi hormat, memberi sapaan kepada sesamaku meski barangkali orang itu menyakitiku berkali-kali. Kenapa kita harus melakukan itu? Seperti kata sabda, engkau tidak mengizinkan batinmu menjadi ruang untuk menampung sampah. Sebaliknya ruang ini menjadi bersih terang benderang. Sebagaimana Epiktetus mengingatkan, ada 4 pilar yang menjagai sehingga engkau masuk di dalam ruang anugerah itu. Dan 4 pilar itu menjagai engkau dan saya. Hikmat, keadilan, keberanian, dan terakhir pengendalian diri. Karena dengan cara itulah kita akan menikmati kebahagiaan. Percayalah, kebahagiaan itu ada. Bukan seperti yang kita pikir, tapi seperti yang Tuhan sudah tetapkan. Di mana engkau berada, di mana aku berada tepatnya, engkau juga berada. Di sana, di rumah Bapakku. Saya berharap ini bukan sekedar soal urusan-urusan tentang hidup sesudah kematian. Memang ayat itu sering dikutip di sana. Kutipan dari Yohanes 14 ayat 1-3. Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Dia menyiapkan tempat supaya di mana nanti kalau sudah genap, supaya di mana Yesus ada kita juga ada. Seakan-akan itu di sana. Lalu di sini bagaimana? Kenapa kita tidak mulai untuk menikmati down payment atau panjar kebahagiaan itu? Caranya bagaimana? Punya hikmat, yaitu takut akan Tuhan. Caranya bagaimana? Adil, tegakkan hukum dan lakukan. Caranya bagaimana? Kita teguh untuk bertekun. Karena kekuatan moral saya itu dimulai bukan karena materi, tapi karena pikiran yang diubah bukan menjadi seperti dunia, kata Paulus dalam ayat kedua, tapi yang berubah sampai kita mengerti apa yang dikatakan di sana membedakan kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ketika kehendak dan tujuanmu sama dengan kehendak Allah, itu kebahagiaan yang kau bisa rasakan di dunia ini. Ketika engkau selesai sampai di ujung jalan, engkau menikmati kebahagiaan di sana nanti.
Tapi di sini masih bisa. Apa yang membuat engkau dan saya letih, lelah, dan lesu? Saya meyakini, karena semua yang kita pernah raih, sekarang sulit didapat. Kita sedih, kita bingung, usaha bangkrut, pekerjaan tidak ada lagi alias pengangguran. Mau kemana? Padahal di dalam batin saudara itu masih ada hasrat untuk menghadirkan Tuhan di dalam hidupmu. Dengan cara itulah sebenarnya kita memulai lagi yang baru, dan momennya adalah Natal ini. Bolehkah Natal, rejoicing in hope, itu menjadi momentum kita? Artinya hati kita terangkat melihat lagi rencana Tuhan yang kekal supaya kita wujudkan dalam keseharian. Kalau engkau dan saya sanggup, biarlah engkau ingat apa yang sabda Tuhan katakan, dan biarlah engkau juga mendapat percikan pengertian dari Epictetus yang hidup juga sejaman dengan gereja mula-mula, supaya engkau dan saya juga bisa mendapatkan satu kesukacitaan. Jangan Anda lupa, apa yang diajarkan Epictetus itu pun tersurat di dalam Kisah 17 tentang ide Epicurus dan juga Stoa. Nah, apa yang diajarkan oleh Epictetus itu masuk di dalam kategori Stoa, bukan Epicurus. Epicurus itu mengajarkan apa? Kesenangan dunia dengan segala cara. Tapi Stoa itu dengan mengendalikan diri. Ketika engkau sanggup, itulah kebahagiaan, itulah kesukacitaan. Dan jangan lupa, pengendalian diri adalah bagian akhir dari buah roh. Karena engkau mengalami cinta yang tidak pura-pura, dan engkau mampu mengendalikan diri baik-baik, engkau menguji diri sebagai orang yang tidak lagi keras hati tetapi yang lembut, orang yang setia, yang tidak ingkar, maka engkau akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Kenapa? Ada sesamamu yang tidak engkau bohongi. Ada sesamamu yang merasakan kebaikanmu. Dan kebaikan itu dirasakan melalui kesabaran batinmu, kemurahan hatimu, dan kebaikan seluruh hidupmu. Dibaca sesama kita. Dan pada waktu itulah mereka tahu engkau sesungguhnya milik Allah. Dan ketika kita boleh sampai di dalam kesimpulan itu, sesungguhnya makna Natal ini engkau tangkap. Rejoicing in hope. Biarlah itu bukan sekedar tema, tapi dia menjadi suara yang terus mengingatkan kita dan menjadi berkat di sepanjang tahun berikutnya. Semoga Tuhan menolong kita. Selamat Natal. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur Engkau membukakan kami pikiran untuk bisa memiliki bahwa rencana-rencana yang mendatangkan kebahagiaan itu dimulai dengan sebuah pendidikan otentik, yaitu mengakui bahwa diri kami yang Engkau sudah lahir barukan dan ubah akan menjadi sebuah individu yang merindukan segala rancangan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk mewujudkan rancangan itu sendiri. Karena apa yang menjadi kerinduan kami untuk memiliki sesuatu secara pribadi yang utuh dan penuh, yaitu kehendak yang Kau tanamkan. Karena tubuh kami boleh menjadi korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Dan kami mempunyai pikiran yang diperbaharui, yang tidak seperti dunia, tapi yang berubah sehingga kami mengerti tentang kehendak Allah. Apa yang baik, yang sempurna. Biarlah Engkau menolong kami, sehingga hidup kami sungguh ada di dalam kesukacitaan, meskipun sekitar kami penuh duka cita. Itu semua semata karena ada sebuah kepastian janji-Mu. Engkau adalah Allah yang baik. Kami rindu bahwa kami mempunyai itu semua. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, sehingga berita Natal ini menjadi kesukacitaan tersendiri, di mana setiap kami boleh memuliakan Engkau, bukan karena akan berakhir tahun ini, bukan karena akan berakhir pandemi ini, tapi berakhir segala kebobrokan kami, dan memulai sesuatu yang baru, yang memagari kehidupan baru kami dengan hikmat, dengan keadilan, dengan keberanian, dan dengan penguasaan diri. Karena ujung jalan kami adalah kebahagiaan nyata di dalam Yesus Kristus. Dengarlah ya Tuhan dan jadilah kehendak-Mu. Karena kami hanya panjatkan ini semua dalam satu nama Tuhan kami Yesus. Amin.
pada suatu malam telah lahir bagi kami semua Juru Selamat manusia, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau datang membawa damai bagi seluruh dunia. Kami cinta padamu, Yesus. Tinggallah dekat kami dan jagalah kami. Kami minta padamu, ya Tuhan Yesus. Pimpinlah hidup kami, Mama, Papa, Oma, Opa, adik dan kakak. Ya, Ibu Bapak, kita akan memasuki doa syafaat. Menghantar isinya, saya ingin mengingatkan kembali apa artinya rejoicing in hope. Di dalam tayangan drama singkat Opa Oma yang terpisah 35 tahun di Austria dan akhirnya berjumpa di Amerika, tidak pernah terduga. Tapi ada yang menjadi tanda bagaimana mereka akhirnya dipersatukan dan saling mengenal identitas, yaitu cinta. Meskipun hanya dalam selembar kain, tapi justru di balik itu ada tangan karya yang begitu sulit untuk mereka bisa nikmati karena memang terpisah tanpa tahu masa depan. Tapi akhirnya mereka dipersatukan di gereja kecil yang menyatukan cinta mereka juga. Demikianlah sebenarnya barangkali kita memahami refleksi Natal perihal rejoicing in hope. Untuk itu, seperti sabda Tuhan tadi, sabarlah menderita dan tetaplah berdoa. Inilah waktunya kita berdoa, karena tadi kita diajak untuk bersukacita di dalam pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyingkapan firman-Mu yang mengingatkan kami
tentang bagaimana kami bisa menggunakan pikiran dan membedakan mana yang menjadi kehendak Allah yang harus kami hidupi, karena darinya kami tahu apa yang berkenan dan yang menyenangkan hatimu, yang kudus dan yang sungguh-sungguh menjadi alat berkat. Bapa yang baik, biarlah Engkau sertai umat-Mu yang hari ini beribadah melalui online service GKI Agape. Mereka sungguh diberkati dengan jamahan-Mu, dan mereka boleh mengalami kembali kekuatan yang dari Tuhan ketika mereka merasa lemah menanti di dalam periode pandemi yang tidak jelas. Juga memberikan kepada mereka kembali kesehatan untuk mereka yang terganggu karena fisik yang sakit-sakitan, dan juga hal-hal yang tidak jelas tentang kehidupan, usaha, pekerjaan, hubungan, dan lain sebagainya. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Kami tetap berdoa ya Tuhan, supaya anak-anak-Mu memegang utuh apa artinya menikmati bahagia di dalam Tuhan. Kami diajak untuk kembali diingatkan untuk menjadi orang yang berhikmat, untuk orang yang mengusung keadilan, untuk orang yang menjalankan juga keberanian, dan juga kami menjadi orang yang tenang karena sanggup mengendalikan diri selaku pewaris kerajaan-Mu. Bapa yang baik, biarlah Engkau berkati rumah tangga kami masing-masing, baik yang beribadah di GKI Agape Kelapa Gading maupun di pos kami Villa Melati Mas. Berkati juga mereka yang beribadah di gereja-gereja yang denominasinya beda, tapi mereka mengarah kepada Tuhan yang sama, yang hadir di dalam Yesus Kristus. Kiranya Engkau berkenan memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara, supaya Engkau tolong kami, sehingga pemerintah kami bukan hanya mampu untuk memfasilitasi vaksin bagi rakyat yang memerlukan, tetapi juga mampu mengelola anak bangsa hidup di dalam damai, dan tidak mengizinkan orang-orang yang nakal dan jahat untuk coba mengganggu pemerintahan kami. Kiranya Engkau memberikan juga hikmat, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri di dalam pemerintahan kami, sehingga mereka boleh keluar dari periode pengabdian 5 tahun yang akan selesai pada Oktober 2024, sungguh membawa perubahan bagi bangsa yang lemah menjadi kuat, yang tidak berdaya menjadi penuh kuasa. Itu semua untuk menandakan kami disertai Engkau. Untuk itulah kami datang, untuk itulah kami memohon, kiranya Engkau berkenan mendengar syafaat kami yang jauh dari sempurna, karena kami hanya panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah Natal ini. Biarlah kita boleh berpisah untuk bisa menjadi alat berkat dan memulai dengan sebuah pengharapan yang diperbaharui, karena di dalamnya Dia mengajak kita untuk selalu bersukacita. Untuk itulah engkau dipanggil dan dipilih. Saudara-saudara, arahkanlah hati saudara. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. 领受祝福，愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱，并圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永远。Kiranya kasih, karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menolong dan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian,
Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal, Merry Tuhan Christmas. Yesus memberkati. Selamat Natal.